Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan isu-isu strategik dalam perusahaan multinasional. Sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan isu-isu strategik. Isu strategik itu sendiri adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pengembangan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi masyarakat untuk masa yang akan datang. Sedangkan multinasional itu sendiri ialah mendunia atau mengglobal. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa isu-isu strategik dalam perusahaan multinasional ini adalah yang harus diperhatikan dalam perencanaan perkembangan untuk masa depan perusahaan agar berkembang secara mendunia atau mengglobal. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu apa itu globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi secara umum adalah dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia menjadi global atau mendunia. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan secara langsung tanpa harus mendatanginya. Di sini bisa kita ambil contoh dari peristiwa yang terjadi di beberapa bulan yang lalu. Saya memberikan contoh peristiwa yang terjadi, yaitu seperti pertandingan bola dunia. Jadi seluruh dunia atau seluruh negara menyaksikan secara virtual atau melalui media digital misalnya seperti televisi, handphone. Jadi tanpa kita mendatangi langsung, kita dapat menyaksikan secara langsung. Itulah yang dimaksud dengan peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang dapat kita saksikan tanpa harus mendatangi. Selanjutnya di sini ada beberapa definisi globalisasi. Di sini ada 4. Yang pertama, internasionalisasi, yang dimana meningkatkan hubungan internasional. Yang dimaksud di sini adalah keterlibatan suatu perusahaan ke pasar internasional. Contohnya seperti hubungan internasional antara Indonesia dengan Malaysia, di mana Indonesia menyumbang tenaga kerja ke Malaysia. Adapun yang menjadi tenaga urusan rumah tangga dan tenaga ahli sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi yang kedua, liberalisasi, yaitu semakin diturunkan batas antar negara, di mana semakin diturunkan batas antar negara, misalnya seperti hambatan tarif ekspor impor, di mana hambatan ini memiliki faktor seperti kebijakan ekonomi dan ekonomi internasional. Yang kedua itu perbedaan nilai di mata uang itu sendiri. Terus yang ketiga, universalisasi, yaitu semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Terus yang keempat, westernisasi, semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Contohnya seperti banyak di Indonesia sendiri yang mengikuti gaya-gaya perkembangan dunia. Contohnya seperti gaya pakaian orang asing, misalnya seperti memakai baju-baju yang minim dan gaya pacaran. Selanjutnya, pengertian manajemen strategik adalah sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi yang telah ditentukan. Di sini ada beberapa implementasi manajemen strategi dalam era globalisasi. Yang pertama, ada persaingan global dengan lini yang luas, di mana
strategi ini adalah diarahkan untuk mengenal manajemen strategik itu sendiri. Jadi di persaingan global ini kita dapat mengetahui strategi-strategi apa aja yang dapat kita terapkan dalam perusahaan kita. Yang kedua, fokus global, di mana strategi ini adalah sasaran suatu segmen tertentu di industri di perusahaan bersaing di seluruh dunia. Yang ketiga, fokus nasional, dimanfaatkan perbedaan pasar nasional untuk menciptakan pendekatan faktor pada pasar internasional tertentu. Yang keempat, ceruk atau celah yang terlindung, di mana strategi ini adalah mencari negara-negara di mana pemerintah menghalangi pesaing-pesaing tingkat dunia dengan cara mengharuskan pengguna komponen lokal yang banyak pada satu produk. Yang kelima, analisis lingkungan eksternal, di mana strategi ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di luar lingkup perusahaan atau eksternalnya perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan internal, di mana yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi perekonomian global, sumber keunggulan bersaing internasional mempengaruhi usaha perusahaan untuk mencapai daya saing dan strategi dan laba di atas rata-rata. Selanjutnya, strategi tingkat bisnis, di mana strategi tingkat bisnis ini menekankan tindakan yang harus diambil untuk menyediakan nilai bagi konsumen. Sedangkan untuk strategi tingkat perusahaan adalah tindakan yang diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis. Sedangkan strategi akuisisi dan restrukturisasi akuisisi, yang dimana strategi ini mendapatkan transaksi di mana seluruh perusahaan membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain agar bisa lebih efektif. Sedangkan strategi internasional berhubungan dengan penjualan produk kepada pasar di luar pasar domestik. Sedangkan kepemimpinan strategi, di mana strategi ini diperlukan untuk memutuskan atau merumuskan dan menerapkan strategi dengan sukses dan mendapat manajemen puncak. Jadi pemimpin ini adalah yang berhak sepenuhnya untuk menjalankan strategi tersebut. Selanjutnya, strategi perusahaan multinasional. Di sini ada 4 strategi perusahaan multinasional. Yang pertama ada wholly owned subsidiary atau anak perusahaan yang memiliki sepenuhnya. Perusahaan multinasional dengan kemampuan yang lebih besar dan pengalaman yang internasional yang baik banyak akan memasuki pasar-pasar. Yang kedua, lisensi agreement atau perjanjian. Di mana salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan multi internasional untuk penetrasi pasar atau pengembangan pasar yang telah ada, produk yang telah ada dan produk yang telah ada yang memiliki perjanjian dengan pemegang lisensi pasar internasional. Yang ketiga itu ada joint venture atau bekerja sama. Sebuah strategi ini juga untuk masuk ke pasar host country atau negara tuan rumah guna mengembangkan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Jadi kerjasama itu sendiri kita bisa tahu bahwa bekerja sama itu seperti negara satu dengan negara yang lainnya dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang keempat, subcontracting atau subkontrak, di mana dalam strategi ini dalam hubungan subkontrak antara dua perusahaan, proses normalnya adalah produksi menjadi aktivitas pemasok dan pemasaran dikala
oleh perusahaan yang membeli dan perusahaan sebelumnya. Jadi subkontrak ini sendiri itu adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik itu antar negara atau multinasional. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.